Ahmad Maulana on his debut. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mempersiapkan daftar 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Jumlah pemain yang dipanggil ini sama seperti yang dilakukan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, pada November 2024. Namun, yang menjadi perhatian adalah komposisi skuad yang akan digunakan oleh Kluivert, mengingat pendekatan yang berbeda dari pelatih asal Belanda ini. Menurut manajer Timnas Indonesia, Soemarji, Patrick Kluivert memilih pemain berdasarkan kualitas di setiap posisi tanpa memandang nama besar atau asal klub. Dalam pernyataannya di DPR pada 3 Februari 2025, Soemarji menegaskan bahwa persaingan menjadi kunci utama seleksi pemain. Berkaitan dengan pemain, Coach Kluivert tidak memandang dari mana berasal. Yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, kata Soemarji, yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional. Pendekatan ini membuka peluang bagi pemain-pemain lokal Liga 1 untuk bersaing lebih ketat dengan pemain diaspora maupun abroad. Bahkan, jumlah pemain Liga 1 yang dipanggil bisa saja meningkat dari sebelumnya. Selain pemain yang sudah sering dipanggil, ada kemungkinan tambahan tenaga baru dari pemain naturalisasi. Penyerang Oxford United, Ula Romeni, dijadwalkan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Belanda pada 8 Februari 2025. Kehadiran Romeni akan menambah daya gedor skuad Garuda. Selain itu, PSSI juga tengah merampungkan proses naturalisasi Jairo Riedewald, gelandang berusia 28 tahun yang bermain di Liga Inggris. Setelah pemberkasan selesai, Riedewald direncanakan menjalani tes kesehatan dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara, BIN, di Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, ia diharapkan bisa bergabung saat laga melawan Australia. Berikut adalah prediksi 27 pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil Patrick Kluivert untuk dua laga penting ini. Kiper, Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari. Bek, Jay Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choe Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya, Mark Klok. Penyerang, Eliano Rogers, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Dengan komposisi ini, Timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal menghadapi dua laga berat. Satu harapan besar adalah, para pemain bisa memberikan performa terbaik demi membawa skuad Garuda semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Menarik untuk menyaksikan bagaimana Patrick Kluivert meramu strategi dan memanfaatkan potensi pemain yang dimilikinya untuk mencuri poin penting dari Australia dan Bahrain. Laga ini akan menjadi ujian besar sekaligus peluang emas bagi Indonesia di pentas internasional. Anggota Komisi X DPR RI resmi memberikan izin kepada 3 pemain keturunan Eropa untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan perwakilan PSSI pada Senin, 3 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, DPR, Menpora, dan PSSI membahas kebutuhan Timnas Indonesia untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional, termasuk target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah melalui diskusi yang mendalam, Komisi X DPR akhirnya menyetujui langkah naturalisasi ini dengan pertimbangan strategis untuk meningkatkan kekuatan skuad Garuda di kancah dunia. Keputusan ini menjadi sinyal kuat atas besarnya harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Timnas berlaga di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dukungan penuh dari berbagai pihak menjadi kunci untuk mewujudkan mimpi yang telah lama dinantikan tersebut. Sebagaimana diketahui, sepak bola Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipenuhi pasang surut. Dari kegagalan hingga angan-angan yang tak terwujud, bahkan pernah mengalami sanksi FIFA akibat konflik internal di tubuh PSSI. Skuad Garuda juga sering gagal mendominasi di ASEAN dan belum pernah meraih gelar juara AFF. Namun, keadaan kini mulai berubah.
Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian ini membuat sejumlah negara ASEAN merasa terancam dengan kebangkitan sepak bola Indonesia. Langkah naturalisasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat skuad. Ketiga pemain keturunan yang akan dinaturalisasi diproyeksikan menjadi bagian penting dari timnas dalam menghadapi laga-laga berat di kualifikasi. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, timnas Indonesia akan berjuang maksimal untuk membawa nama merah putih berkibar di panggung dunia. Semua pihak kini berharap para pemain menunjukkan performa terbaiknya di lapangan, membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali mendapat perhatian dari media asing terkait kebijakan naturalisasi pemain keturunan. Kali ini, media Jepang memberikan sorotan terhadap jumlah pemain keturunan di skuad Garuda yang semakin bertambah. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh pemain naturalisasi baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Salah satu nama yang dipastikan segera menyelesaikan proses naturalisasi adalah Ula Romeni, striker asal Oxford United. Selain itu, dua pemain keturunan lainnya, Tim Gepens dan Dion Marks, juga tengah dalam proses untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi ketiga pemain ini telah masuk dalam agenda pembahasan di DPR RI. Jika tidak ada kendala, mereka dijadwalkan akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Namun, kebijakan ini justru mendapat perhatian dari media Jepang, Sportsbull JP. Dalam artikelnya, media yang berbasis di Tokyo itu memperingatkan bahwa keberadaan pemain keturunan yang terlalu banyak bisa mengancam posisi pemain lokal Indonesia. Mereka menyoroti bahwa hampir setengah dari skuad timnas Indonesia kini terdiri dari pemain keturunan Belanda. Pelatih kepala Patrick Kluivert serta staf kepelatihannya juga berasal dari Belanda, sehingga Sportsbull JP khawatir dominasi ini akan membuat pemain lokal sulit berkembang. Meski mendapat kritik, kehadiran pemain naturalisasi terbukti memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia. Dengan skuad yang semakin kompetitif, timnas Garuda kini berhasil melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Indonesia saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua. Erick Thohir memiliki ambisi besar untuk sepak bola Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, ia bercita-cita membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia dalam periode 5 tahun kepemimpinannya. Saat ini, timnas Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda memiliki 4 pertandingan tersisa untuk menentukan nasib mereka. Jika gagal menempati posisi 2 besar grup C, masih ada peluang lolos melalui jalur peringkat 4 besar terbaik. Demi menggapai target tersebut, Erick Thohir membuat keputusan besar pada Januari 2025. Ia memilih untuk mengganti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan legenda Belanda, Patrick Kluivert. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dalam wawancara bersama kanal YouTube THYW, Erick Thohir menegaskan ambisinya untuk membawa Indonesia kembali tampil di Piala Dunia. Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan sepak bola Indonesia tidak bisa diraih sendirian. Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam membangun sepak bola nasional. Selain Piala Dunia 2026, Erick juga menargetkan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2030. Baginya, sepak bola lebih dari sekadar olahraga, tetapi juga alat pemersatu bangsa yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Oleh karena itu, ia terus mendorong kemitraan dan kolaborasi demi membangun sepak bola tanah air. Mampukah timnas Indonesia mewujudkan ambisi besar Erick Thohir? Semua akan ditentukan dalam perjalanan tim Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal KNVB, Gij De Jong, membuka peluang terjadinya pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan timnas Belanda di masa mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama antara PSSI dan KNVB, yang telah terjalin sejak penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, pada September 2024.
Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan sepak